Pada awal cerita diperlihatkan Pastor Andrea yang sedang melakukan serangkaian eksorsisme pada seorang anak laki-laki bernama Hae-jun. Kekuatan iblis yang merasuki Hae-jun begitu kuat, bahkan Pastor Andrea sampai terlempar dan tertusuk parang panjang. Sementara di luar, seorang biarawati bernama Suster Yunia bersiap membantu. Saat Yunia masuk ke dalam ruangan pengusiran, iblis yang merasuki Hae-jun langsung memakinya sombong. Suster Yunia memang dikenal sakti mengusir iblis jahat. Suster Yunia langsung menyiram tubuh Hae-jun dengan air suci untuk membersihkannya dari iblis tersebut, yang mana memang iblis itu langsung meringis kesakitan. Iblis itu berkata, wanita seperti Suster Yunia tidak pantas melakukan pengusiran setan. Tapi Suster Yunia tidak peduli. Ia meminta bantuan kepada pendeta yang juga membantu pendeta Andrea untuk terus membunyikan lonceng khusus dan berdoa. Lalu Suster Yunia mengatai iblis itu pengecut karena hanya berani merasuki anak kecil. Ia memulai pengusiran dan membaca doa-doa khusus. Lalu kemudian tubuh Hae-jun mengerang, memberontak, dan wajahnya terlihat sangat berbeda. 암흑세계의 지배자들과 하늘 아래 악신들과의 아멘. Sementara Suster Yunia terus berdoa sampai kemudian wajah Hae-jun kembali sedia kala. Dan saat itu Hae-jun tidak sadarkan diri. Tapi rupanya iblis itu belum menghilang. Dia masih ada di dalam tubuh Hae-jun. Iblis itu menyumpahi Suster Yunia jika dia akan mati. Ia akan mengalami kematian yang paling menyakitkan yang pernah dialami oleh manusia. Sehingga Suster Yunia akan mengutuk Tuhan. Iblis-iblis yang sudah Suster Yunia lempar ke neraka mengirim pesan kepada iblis yang ada di tubuh Hae-jun jika Suster Yunia tidak akan hidup sampai musim semi. Setelah itu iblis itu kembali bersembunyi di dalam tubuh Hae-jun. 다시 숨었어요. Setelah itu Hae-jun dibawa ke rumah sakit gereja. Di sana, Suster Mikaela berkata kepada direktur rumah sakit jika Hae-jun akan ditangani oleh seorang pendeta yang yakin jika Hae-jun bisa ditangani secara medis. Pendeta itu tidak percaya dengan namanya kerasukan atau semacamnya. Pendeta itu bernama Paulo dan dia adalah guru Suster Mikaela sewaktu ia masih di biara. Suster Mikaela yang juga menjabat psikiater di rumah sakit itu pun skeptis atau ragu apakah benar Hae-jun kerasukan atau Hae-jun mengalami kepribadian ganda sehingga Hae-jun harus dirawat dan menjalani pengobatan hingga ia bisa sembuh. 외시인이라고 쳐도 여긴 하느님이 지켜주시는 병원이잖아요. Pastor Paulo kemudian bertemu dengan ibu Hae-jun. Diketahui, ibu Hae-jun sudah mengobati Hae-jun ke sana kemari, bahkan ia pernah membawanya ke kuil. Pastor Paulo menegaskan, jika apapun yang terjadi kepada Hae-jun, jangan dianggap sebagai tahayul atau misteri. Anggap saja, suatu penyakit yang menimpa Hae-jun adalah ujian yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga, Hae-jun hanya membutuhkan pengobatan konseling psikologis dan juga obat-obatan. Hanya itu saja. Ibu Hae-jun lalu bertanya, lalu bagaimana dengan Pastor Andrea dan seorang biarawati itu lakukan kepada putranya? Pastor Paulo lalu bingung, mengapa biarawati juga melakukan serangkaian pengusiran setan? Setaunya, biarawati tidak boleh atau tidak bisa melakukannya karena tidak diberikan jabatan oleh gereja. 그녀가 아이 장엄구마를 치렀다고요? Singkat cerita, Suster Yunia mendapatkan kecaman dari para pastor yang lain mengingat dia hanyalah seorang biarawati yang tidak boleh melakukan eksorsisme meski sudah mendapatkan izin dari Pastor Andrea. Suster Yunia bersikeras agar Hae-jun segera diobati. Meninggalkan seseorang yang masih dirasuki sama saja dengan membunuhnya. Tapi menurut pastor di sana, meski Suster Yunia memang terkenal dengan doa-doanya, ia tetaplah seorang wanita. 내 기도빨이 그렇게 좋긴 하답디다. 수녀가 무슨... Lalu setelah itu, Suster Yunia mengunjungi Pastor Andrea.
Setelah diselidiki, rupanya Hejun pernah melakukan bunuh diri. Hal ini ia lakukan karena mengira kematian adalah akhir dari segalanya dan iblis itu akan pergi. Tapi sayangnya, menurut Pastor Andrea, roh atau iblis yang ada di dalam tubuh Hejun adalah salah satu dari 12 roh jahat yang sangat sulit untuk disingkirkan. Setelah bertemu dengan Pastor Andrea, Suster Yunia menjalani serangkaian tes kesehatan. Ternyata Yunia mengalami kanker perut yang sudah menjalar di seluruh tubuhnya. Apakah ini adalah kutukan dari iblis? 저 죽습니까? Setelah itu, Suster Yunia bertemu dengan Pastor Paolo. Pastor Paolo yang tidak percaya dengan yang terjadi kepada Hejun itu seolah menceramahi Suster Yunia, padahal kedatangan suster yang dijuluki biarawati kegelapan atau Dark Nun itu hanya ingin berdiskusi perihal Hejun. Pastor Paolo berucap ini hanyalah ilusi yang dibuat oleh Hejun. Ia mengalami trauma setelah mengalami perundungan di sekolahnya. Dia sama sekali tidak kerasukan dan tidak membutuhkan pengusiran setan. Suster Yunia tersenyum mendengar ceramah dari Pastor Paolo. Yunia berkata, biasanya sebelum melakukan ritual pengusiran, pasien harus menjalani tes medis terlebih dahulu. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan pengusiran. Sementara kasus Hejun sudah beberapa kali melakukan perawatan psikiater dan Hejun tidak kunjung sembuh. Jadi inilah saat yang tepat untuk mengobati Hejun dengan eksorsisme. Tapi tetap Pastor Paolo menolak. Ia memang terlambat menangani Hejun, tapi ia yakin di tangannya Hejun akan segera sembuh. Dan selama Hejun menjadi pasiennya, ia tidak akan pernah mengizinkan tindakan eksorsisme apapun. 들어온 이상 구마는 그렇게 쉽게 허락되지 않을 겁니다. Pada saat yang sama, di saat Ibu Hejun sedang menjaga putranya di rumah sakit, Ibu Hejun mendapatkan telepon dari rentenir yang menagih hutang-hutangnya. Karena sudah lama tidak bayar dan selalu tidak menepati janji, maka rentenir itu menyumpahi Ibu Hejun. Ibu Hejun pun sudah kehilangan akal. Suaminya sudah tiada. Kini putranya mengalami hal yang tidak wajar, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. 최희준 환자가 옥상에서 투신했습니다. Pada saat itu, rupanya Hejun melihat apa yang dilakukan oleh ibunya, sehingga Pastor Paolo memerintahkan agar Hejun selalu didampingi, takutnya traumanya semakin menjadi-jadi. Di saat itu, Suster Yunia mendengar sesuatu. Ia melihat dari kejauhan, roh jahat hendak mendekat. Ia langsung berdoa agar roh tersebut tidak datang kemari, dan hal tersebut didengar dan dirasakan oleh Suster Mikaela. 우리를 건드리지도 말지어다. Suster Yunia lalu mengenalkan dirinya. Sebenarnya, Suster Yunia adalah seorang tunarungu di telinga kanan. Kemampuan mendengar telinga kanannya memang menghilang, tapi ia bisa mendengar kedatangan roh jahat, bahkan kadang melihat mereka dan merasakannya. Suster Yunia lalu bertanya, bagaimana dengan Suster Mikaela? Apakah ia bisa mendengar atau melihat roh-roh tersebut? Karena Suster Yunia tahu, Suster Mikaela sama seperti dirinya. Beruntungnya, Suster Mikaela berada di jalan yang benar dan ia tidak menjadi dukun. Yunia ingin Mikaela membantunya untuk menyelamatkan Hejun tanpa diketahui oleh Pastor Paolo. 너라면 적어도 의심은 안 하겠지. 애 빼돌리는 것만 도우라고. Suster Mikaela ahli di bidang tarot. Ia mempelajari hal ini dari teman sekamarnya sewaktu ia masih di biara. Namun setelah mendapatkan hadiah kartu tarot dari temannya itu malah bunuh diri tepat di hadapannya. 나 같은 애들을 뭐라고 부르는 줄 아니? 인간과 악마가 난 저주받은 아이. Kejadian itu selalu teringat di dalam mimpi buruk Mikaela, seolah roh jahat datang terus menghantuinya. Entah mengapa, malam itu Suster Yunia langsung menghubungi Suster Mikaela, seolah tahu apa yang baru saja terjadi kepada Suster Mikaela. Keesokan harinya, Suster Mikaela bisa membawa Hejun keluar dari rumah sakit. Kesempatan itu membuat Suster Yunia membawa Hejun ke rumah temannya, yaitu mantan biarawati yang kini menjadi dukun. 사랑이요? 기도
혼자서 정말. Suster Mikaela tidak menyangka Suster Yunia percaya kepada dukun. Buat Yunia, apapun akan ia lakukan asal roh jahat yang ada pada diri Hejun bisa segera keluar. Sebelum melakukan upacara pengusiran setan, dukun bernama Hyewon itu khawatir dengan kondisi temannya. Yunia pun tersenyum, mengingat betapa hebatnya temannya itu tanpa ia memberitahukan kondisinya. Setelah itu, upacara ritual pun dilaksanakan. Setelah Hyewon melantunkan mantra-mantra, Hejun lalu dibawa ke air untuk disucikan. Namun tiba-tiba, Hejun kembali kerasukan dan ia berkata, singkatnya, hal ini diketahui oleh Pastor Paolo, di mana ia mengecam tindakan Suster Mikaela yang diam-diam membawa Hejun keluar dari rumah sakit. Ia bertanya apakah Suster Mikaela membawa Hejun ke tempat Suster Yunia. Suster Mikaela terpaksa berbohong. Ia berkata hanya membawa Hejun ke pemakaman ibunya saja. Pastor Paolo mengingatkan Suster Mikaela jika dahulu Suster Mikaela juga pernah berhalusinasi seperti yang dialami oleh Hejun, dan pada saat itu Pastor Paolo lah yang berhasil menyembuhkan Suster Mikaela lewat medis, bukan eksorsisme. Padahal sebenarnya Mikaela masih melihat roh-roh bergentayangan. Contohnya salah satu pasien rumah sakit yang baru saja meninggal. 명자 환자 오전 10시 15분 사망. Singkat cerita, suatu malam, Suster Mikaela datang ke tempat tinggal Suster Yunia dan meminta pertolongan, di mana ternyata Pastor Paolo diam-diam membawa Hejun ke biara dan menguncinya. Mereka berdua pun bergegas menyusul Pastor Paolo. Saat sampai di sana, tidak ada penolakan dari Pastor Paolo. Justru wajahnya nampak ketakutan. Hejun ia kurung di sebuah biara dengan dihalangi benda-benda, tanda bahwa Hejun kerasukan lagi dan kali ini Pastor Paolo tidak bisa mengatasinya. Suster Yunia kemudian masuk ke dalam biara dan bertemu dengan Hejun yang saat ini kerasukan. Iblis itu lalu mengejek mereka bertiga, terutama Pastor Paolo. Iblis itu tahu masa lalu Pastor Paolo dan juga teman Suster Mikaela yang mati bunuh diri, di mana menurut iblis tersebut, Pastor Paolo lah yang membuat teman Suster Mikaela mati bunuh diri. 내가 전현처럼 네 실험의 마루타가 될 거라고 전부 전해달래. 그동안 두 사람. Mendengar hal itu, Pastor Paolo merasa bersalah dan terbawa oleh bisikan roh jahat tersebut sehingga ia hampir saja mencelakai dirinya sendiri. Beruntung, Suster Mikaela menyadarkannya. Pada saat itu, Suster Yunia membacakan doa di air suci dengan memberikan darahnya. Sebelum doa selesai dibaca, iblis tersebut memancing Yunia dengan menjatuhkan salib besar yang ada di atas kepala Hejun. Suster Yunia bergegas menolong Hejun meski dirinya harus tertimpa salib besar tersebut. Pada saat Suster Yunia kesakitan, iblis yang ada pada tubuh Hejun langsung mencekik Suster Yunia. Beruntung, Suster Mikaela ada di sana dan ia pun langsung mengambil air suci dan menyiramnya ke tubuh Hejun. Dan Hejun langsung mengerang dan iblis itu kembali menghilang. Saat Hejun sadar, ia hendak menghabisi dirinya sendiri, namun kemudian dihalangi oleh Suster Yunia. Suster Yunia berkata, Hejun tidak boleh menyerah. 안 돼, 혜준아. 포기하지 말자. Suster Mikaela bertanya, bagaimana cara kita tahu bahwa eksorsisme ini benar-benar berakhir? Ternyata hanya satu, iblis harus mengungkapkan nama aslinya. Maka semuanya akan segera berakhir. Namun sekarang, bagaimana cara mereka bisa membuat iblis tersebut menyebutkan nama aslinya? Suster Mikaela kemudian memperlihatkan bakat tarotnya kepada Suster Yunia. Kejadian ini bisa berakhir jika mereka menyatukan kekuatan. Harus ada 3 orang dengan kemampuan spiritual yang mampu mengalahkan iblis tersebut. Mereka sudah memiliki 2 orang, Suster Yunia dan juga Suster Mikaela.
tinggal satu orang. Awalnya Suster Yunia ingin Pastor Andrea membantunya. Saat ia pergi ke tempat Pastor Andrea, Suster Yunia mencium bau busuk. Namun ia mengabaikannya dan fokus mengajak Pastor Andrea untuk membantunya menyelamatkan Haejun. Namun sayangnya, Pastor Andrea sudah tidak mampu lagi. Ia menyuruh Suster Yunia untuk mengikuti apa saja yang pernah Pastor Kim ajarkan. Karena sudah tidak tahan dengan bau busuk dari tubuh Pastor Andrea, Yunia lalu membuka kedok iblis yang kini merasuki tubuh Pastor Andrea, di mana ternyata Pastor Andrea menggunakan tubuhnya untuk melenyapkan para iblis dari orang-orang yang pernah kerasukan saat melakukan ritual dengannya. 뭔가 임무를 하느님께 부여받으신 겸손하게 청하오니 온 천지에서 그들과 싸우게 하시. Suster Yunia lalu meminta bantuan kepada pastor dari Vatikan. Tapi Pastor Kim dan Pastor Choi yang biasa melakukan eksorsisme sedang melakukan misi lain. Pastor dari Vatikan itu menyampaikan pesan dari Pastor Kim jika sepertinya memang benar Haejun dirasuki oleh salah satu dari 12 iblis terkuat. Jadi, Suster Yunia harus segera menyelamatkan Haejun bagaimanapun caranya. Suster Yunia berencana meminjam relik suci. Namun benda tersebut berada di Vatikan dan tidak bisa sembarang orang bisa memakainya. Meskipun saat ini pihak Vatikan tidak bisa membantu, mereka akan terus memberikan informasi yang diperlukan oleh Suster Yunia. Mi dispiace, ma non mi è concesso. 내가 전적으로 도와주겠다. Akhirnya, pihak gereja mengizinkan tindakan eksorsisme yang akan dilakukan kepada Haejun. Tapi, karena Haejun berada di bawah naungan Pastor Paulo, maka Suster Yunia tidak diperbolehkan ikut campur. Apalagi dia adalah seorang biarawati. Kecuali Suster Yunia mendapatkan izin dari Pastor Kim, di mana satu-satunya orang yang mengklaim jika Suster Yunia memiliki kekuatan spiritual dan mampu melakukan eksorsisme. Jika tidak, semua tindakan yang dilakukan oleh Suster Yunia dianggap melanggar hukum gereja. Tapi, Suster Yunia tidak akan diam saja. 미치겠네. Singkat cerita, tibalah hari pengusiran. Haejun pun dibawa ke sebuah tempat di mana Suster Mikaela sampai muntah karena bau badan Haejun seperti bau mayat yang sudah busuk. Menurut Suster Yunia, begitulah bau orang yang sedang kerasukan. Semakin lama iblis berada di jiwa manusia tersebut, jiwanya akan membusuk dan baunya seperti mayat. Lalu kemudian mereka mempersiapkan ritual. Suster Mikaela agak kesal karena Suster Yunia masih membawa jimat dari teman dukunnya. Menurut Suster Yunia, dari apa yang ia ketahui tentang Haejun, leluhurnya adalah seorang dukun, sehingga Haejun diberkati oleh leluhurnya dan ia dipilih menjadi seorang dukun suatu hari nanti. Mungkin karena itulah jiwa Haejun disukai oleh roh jahat tersebut, dan apapun akan Suster Yunia lakukan demi mengusir roh jahat itu, meski mereka harus meminta pertolongan dukun. Lalu, tidak lama kemudian Pastor Paulo datang membawa perlengkapan. Ia mengingatkan Suster Yunia dan Mikaela jika roh jahat itu mampu membuat mereka bertiga bisa berhalusinasi, sehingga mereka harus waspada. Lalu, Pastor Paulo membacakan doa-doa dan menyerahkan ritual ini kepada Suster Yunia sepenuhnya, menandakan ia mulai percaya kepada Yunia. 부디 당신들의 믿음이 Sebelum ritual pengusiran roh jahat di jiwa Haejun dilakukan, Suster Yunia mengingatkan Suster Mikaela untuk tidak menatap mata Haejun. Dan jika ia takut atau mulai berhalusinasi, maka bersembunyilah di belakangnya. Tak lama kemudian, Suster Mikaela membaca doa-doa, sementara Suster Yunia mulai melakukan pengusiran. Pada saat itu, roh jahat yang ada di tubuh Haejun langsung terbangun dan ia memanggil Suster Yunia Jalang yang sudah lama tidak tidur dengan laki-laki. Ia mencoba berontak, bahkan memanggil sekumpulan tikus dan juga mematikan lampu. Suster Mikaela yang ketakutan berusaha bangun dan menyalakan saklar serta lilin-lilin yang padam. Karena merasa Haejun semakin berontak, maka kemudian Suster Yunia menuangkan air suci ke wajah Haejun agar ia bisa lebih tenang. Tapi bukannya tenang,
Hejun justru semakin intens mengatai Suster Yunia pembunuh. Suster Yunia dan Mikaela meminta roh jahat itu untuk menyebutkan namanya. Namun, roh jahat itu menolak. Ia berkata, Suster Yunia akan segera mati karena kanker yang ada di perutnya. Suster Yunia membalas, jika roh jahat itu pengecut, beraninya dia mengganggu seorang anak kecil yang tidak berdosa. Lalu, Suster Yunia menancapkan kalung salibnya ke dada Hejun, yang mana membuat roh jahat itu langsung berteriak sehingga membuat Suster Yunia terjatuh. Roh jahat itu berkata jika ia sudah menunggu selama 233 tahun. Saat inilah ia akan mulai membunuh semua anak kecil, dan Hejun adalah korban pertamanya. Dan anak ini adalah permulaan dari kegagalan Suster Yunia. Yunia semakin kesal karena roh jahat itu semakin berkata yang tidak-tidak, bahkan mengatai Suster Mikaela menuhankan kartu tarotnya. Suster Yunia memaksa roh jahat itu untuk menyebutkan namanya, namun tetap iblis itu menolak dan ia berkata ia sangat membenci Suster Yunia. Sementara itu di luar, seorang dukun muda membantu Suster Yunia dan melakukan pengusiran dengan teknik perdukunan. Rupanya sebelum melakukan ritual eksorsisme hari ini, Suster Yunia meminta bantuan kepada dukun baru di tempat teman dukunnya. 죽어날 사제가 한 명 더 필요해요. Dukun itu bernama Edong, seorang dukun baru yang menurut Suster Yunia masih suci. Terlihat, roh di dalam tubuh Hejun merasa terganggu dengan doa-doa yang dilantunkan oleh Edong. Sehingga Suster Yunia kemudian mengambil apar dan langsung memecahkan jendela sehingga suara Edong yang ada di luar semakin terdengar. Roh jahat itu benar-benar murka kepada Suster Yunia. 사랑하시는 주님, 영혼과 육신. Setelah itu, Suster Yunia dan Mikaela menyiram Hejun dengan air suci lagi, dan kali ini mereka melihat wujud asli roh jahat tersebut yang berbentuk kepala kuda. Dari doa Edong dan juga doa Suster Mikaela, roh jahat itu benar-benar merasa kesakitan. Ditambah, Suster Yunia berbisik jika sebentar lagi roh jahat itu akan ia masukkan ke dalam rahimnya. Ia memaksa roh jahat itu untuk segera menyebutkan namanya. 너희들 이름이 뭐냐? Meski kesakitan, roh jahat itu terus tertawa dan mengejek jika ia tidak mau dimasukkan ke dalam perut kotor Yunia. Tapi Suster Yunia tidak gentar, ia terus menyudutkan iblis itu dan menantangnya habis-habisan. 이 잡기야. Sehingga akhirnya iblis itu sudah tidak kuat lagi dan langsung menyebutkan namanya. Ia adalah Grand Duke dari neraka bernama Gamigin. 나를 두려움에 떨게 만들어봐. Setelah tahu nama iblis tersebut, Suster Yunia dan Mikaela mempersiapkan doa terakhir. Dan kemudian mereka melenyapkan iblis yang ada di dalam tubuh Hejun. Namun, masalah tidak berakhir sampai di situ. Meski Hejun berhasil diselamatkan, roh jahat itu masih ada di sekitaran mereka. Tiba-tiba, tempat itu meledak dan terjadilah kobaran api yang akan segera melalap tempat tersebut. Suster Yunia meminta Edong dan Suster Mikaela membawa Hejun pergi ke gereja terdekat, karena Gamigin akan segera merebut tubuh Hejun kembali. Suster Mikaela lalu bertanya, lalu bagaimana dengan Suster Yunia? Sambil memegangi perutnya, Suster Yunia harus menyelesaikan pengusiran ini. Ia harus berkorban karena sekarang roh jahat itu ada di dalam perutnya. 유니아는요! 살려. 기준이. Suster Mikaela menangis. Ia tidak mau Suster Yunia berkorban dan mereka bisa mencari cara lain. Tapi sekarang, Suster Yunia hanya ingin menyelamatkan Hejun. Jadi ia berharap Suster Mikaela segera membawa Hejun pergi dari tempat ini.
Sembari mengatai Suster Yunia adalah wanita yang gila, Suster Mikaela pun menurutinya dan membawa Hejun pergi dari sana. Di perjalanan, Edong dan Suster Mikaela mengalami kendala, di mana tiba-tiba mereka diikuti oleh para tikus dan juga jalanan jadi macet parah. Karena takut tidak ada waktu, Edong lantas menggendong Hejun dan berlari menuju gereja terdekat. Namun naas, tiba-tiba sebuah sepeda motor menyerempet mereka, sehingga Edong pun terluka. Ia lalu menyuruh Suster Mikaela untuk segera pergi ke gereja dan membunyikan lonceng sebanyak 3 kali agar Suster Yunia mendengarnya. Pada saat itu, Suster Mikaela pun berlari sendirian ke gereja dan kemudian langsung membunyikan lonceng tersebut. Saat Suster Yunia mendengar lonceng dari Mikaela, di saat itulah ia berdoa agar roh jahat itu tidak pernah mengganggu anak manapun lagi, dan juga jangan pernah menginjakan kakinya di tempat ini lagi. Suster Yunia lalu berjalan masuk ke dalam kobaran api sembari memegangi perutnya. Ia meminta perlindungan kepada Tuhan dan berharap roh jahat itu benar-benar dilempar ke dalam neraka. Dengan tekad yang bulat, Suster Yunia kemudian mengakhiri hidupnya sendiri agar Gamigin benar-benar musnah. 도구로 써주소서. 정자와. 아멘. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Hari itu Suster Mikaela datang ke makam Suster Yunia dan di sana ia bertemu dengan Pastor Choi. Pastor Choi adalah pastor yang terkenal dalam eksorsisme. Ia mengajak Suster Mikaela untuk memburu 12 roh jahat. Suster Mikaela merasa dirinya masih belum pantas. Namun Pastor Choi yakin Suster Mikaela sudah belajar banyak dari Suster Yunia. 전부 다 가르쳤다고 남겨놓으셨던데. 감사합니다, 수녀님.